Baik, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel saya Jovan Official. Kali ini adalah siswa kita dari SMK Negeri 1 Sidoarjo melakukan pembuatan bedengan lahan yang akan dilakukan sebagai tempat parkirin di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, saat ini adalah tahapan pembuatan bedengan lahan. Nanti ke depan akan memproses untuk kegiatan selanjutnya penanaman tanaman dan dimentori oleh beberapa tim guru yang profesional dalam bidangnya. Nah, kita melihat teman-teman dimanapun berada, ini adalah salah beberapa siswa yang sedang bekerja dan beraktivitas untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dan pembuatan bedengan yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Baik. Dan kemudian teman-teman kita akan langsung wawancarai guru yang mana guru yang bisa menjadi dudi atau pembimbing satu untuk memonitori lahan tersebut. Jadi langsung saja teman-teman kita akan interview atau wawancarai guru tersebut. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak, ini boleh nggak kira-kira saya bisa wawancarai Bapak? Boleh. Pak, kalau boleh kenal Pak, ini Bapak namanya siapa ya Pak? Noperesu. Oke Pak. Katanya Bapak sebagai ketua jurusan di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Benar ya Pak? Iya, benar. Bapak ketua jurusan apa ya Pak? Agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Baik Pak, ini saya mau bertanya ini Pak. Ini kan sedang pembukaan lahan dan pembentukan bedengan. Nah, kira-kira nanti di lahan ini apa yang mau ditanam ya Pak? Baik, setelah dilakukan untuk pembuatan bedengan ini atau pengolahan tanah ini, setelah ini nanti ditanami tanaman hortikultura, secara khususnya tanaman buah, yaitu tanaman mentimun, dan juga ada nanti tanaman hortikultura bagian daripada tanaman sayuran, misalnya seperti tanaman sayur manis dan atau bayam dan atau kangkung. Tapi itu nanti tergantung karena ini juga kan prakerin, jadi kita masih melihat rentang waktunya. Jadi misalnya mereka ini kan ada kurang lebih mereka 2 bulan untuk praktek. Oh gitu ya Pak. Kira-kira tanaman apa saja yang mau ditanam nanti kira-kira Pak? Itu tadi Pak, tanaman buah, tanaman mentimun, dan tanaman sayuran. Berarti itu termasuk kategori tanaman berusia pendek Pak ya? Iya, tanaman usia pendek atau tanaman semusim. Tanaman semusim. Hortikultura. Oke, Pak. Nah, di dalam penanaman ini Pak, apakah di dalam tanaman mentimun ini apakah digunakan yang namanya pupuk, jenis pupuk apa saja Pak yang akan dipakai nantinya Pak? Jadi awalnya dulu pertama yang digunakan di sini setelah sudah siap nanti dibuat bedengan ini, ya tentunya dibuat yang namanya lubang tanam. Di situ kita menggunakan pupuk organik dan juga ada pupuk NPK. Baik Pak, kemudian Pak, kalau misalnya nanti pemupukan NPK itu kira-kira pupuk organik itu nggak dipakai lagi ya Pak kira-kira? Pupuk organik itu tetap dipakai. Jadi itu pupuk NPK ini juga dipakai sebagai penambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Karena pupuk NPK ini juga itu merupakan pupuk pelengkap yang ada di dalam tanah, menambahkan unsurnya. Karena pupuk NPK ini juga ini merupakan pupuk majemuk atau pupuk lengkap, di mana berfungsinya untuk bisa merangsang daripada proses pertumbuhan tanaman dan termasuk juga merangsang proses pertumbuhan buah. Baik Pak, kira-kira kalau misalnya ini Pak dua-dua dipakai, pupuk organik dan pupuk anorganik ya, kira-kira ada nggak dampak pengaruh terhadap tanaman kalau misalnya dua-dua dipakai Pak? Ya, dampak atau pengaruhnya ya pasti ada. Tentunya yang pertama ya adanya proses pertumbuhan yang lebih baik dan adanya lagi nilai produktivitas yang tinggi. Oke Pak ya.
Nah, jadi itu perbedaan antara pupuk organik dengan pupuk anorganik Pak ya. Nah kemudian nih Pak, kalau misalnya nanti mentimun ini sudah berhasil ya, sudah berbuah. Nah ini kan siswa sedang melakukan kegiatan prakerin. Nah jadi kira-kira Pak, dengan luas lahan ini, kira-kira prediksi Bapak sebagai kepala jurusan kira-kira menghasilkan berapa kilo nantinya atau berapa ton ya Pak kira-kira? Ini kan tergantung dari luas lahannya juga. Jadi ini kan luas lahan yang kita pakai ini kurang lebih 100 meter. Jadi hasilnya ini nanti bisa mencapai 100 sampai 150 kilogram. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, itu kan tentang hasil yang sudah pernah dilakukan oleh tim guru khusus dalam menanam tanaman seperti ini Pak. Pak, kira-kira ada nggak Pak yang Bapak mau pesan kepada publik untuk bisa menjadi sebuah inspirasi bagi publik? Kira-kira bisa nggak Pak? Ya tentunya ada. Artinya dengan budidaya atau bercocok tanam tentang tanaman semusim ini kan umurnya jangka pendek. Nah tentunya ini juga salah satu bisa yang menambah daripada yang namanya ekonomi masyarakat ya lah ya, kalau sudah membudidayakan tanaman ini. Itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak terhadap prospek yang mana tanaman ini sangat baik untuk dikelola oleh para petani. Bukan hanya khusus bagi siswa, tetapi ini juga bermanfaat bagi petani dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Kepada semua Bapak dan Ibu dimanapun berada, kembali kami ini mau mengajak Bapak Ibu untuk bisa memperhatikan lahan-lahan seperti ini. Tentunya menanam sebuah tanaman tentu membutuhkan proses. Tentu harus mulai dari pencangkulan lahan atau pembersihan lahan sampai pada pembuatan bedengan, pemakaian pupuk organik atau pupuk kandang, pupuk kompos atau pemakaian pupuk-pupuk yang lainnya bisa membantu untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya ini kepada seluruh petani, agar lebih ya melakukan aktivitas petani, karena petani ini sangat menghasilkan lebih baik ke depan. Jadi teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan ya di dalam mengelola tanah ini atau tanaman ini bisa bermanfaat untuk ke depan. Jadi itu saja yang kami sampaikan, dan kemudian kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari ya, jangan lupa juga untuk mendukung channel kita ini. Ikuti terus, subscribe, tonton dan bagikan, dan jangan lupa untuk menekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi update berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam petani.